Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sampai dengan hari ini, Tuhan masih berbicara kepada kita manusia. Tuhan bisa berbicara melalui firman yang didengar, melalui suatu peristiwa yang terjadi, melalui orang-orang yang kita temui, melalui jamahannya dalam hati kita, juga melalui pengalaman supranatural lainnya. Dan Roh Tuhan akan menerjemahkan kepada manusia batiniah dan jiwa kita apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan yang kita alami dengan kebenaran firman Tuhan dan kehendaknya dalam hidup kita, sesuai dengan perjalanan iman dan kedewasaan pengenalan kita akan Tuhan. Mari ingini Tuhan, mari buka hati dan hidup kita akan tuntunan Roh Tuhan setiap waktu. Seberapa jauh kita mengalami Tuhan, tergantung seberapa kita mengingini pengalaman ilahi dengan Dia. Semakin kita mengingini Tuhan, maka semakin nyata penyertaannya dalam hidup kita. Dalam renungan belajar takut akan Tuhan ini, saya mengajak saudara belajar dari peristiwa kehidupan dan dari firman Tuhan. Mari izinkan Tuhan mengajari kita. Mari membuka hati dan pikiran kita, supaya kita hidup dalam takut akan Tuhan. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas
Latar belakang belajar takut akan Tuhan nomor 419 sampai 421. Menikah seperti naik mobil bersama. Naik mobil bersama ini adalah bagian dari ilustrasi menggambarkan tentang pernikahan. Dalam banyak seminar saya menggambarkan pernikahan seperti dua orang yang naik sampan berdua, dua orang yang naik gunung berdua, dua orang yang bermain badminton ganda campuran, dua orang yang sedang memasak makanan untuk kepentingan mereka berdua. Dan kemudian saya menemukan bahwa dalam pernikahan itu seperti dua orang yang naik mobil bersama. Dalam kelima ilustrasi itu ada banyak hal kesamaannya. Berbicara soal tujuan, berbicara soal komunikasi, berbicara soal kesepakatan, berbicara soal rela untuk belajar dari pasangannya, juga berbicara tentang bagaimana pernikahan itu digambarkan seperti mobil yang perlu diperbaiki, mobil yang perlu diservis, dipelihara dengan baik sehingga bisa dinikmati sepanjang perjalanan kehidupan pernikahan. Mari kita akan dengarkan renungan ini. Belajar takut akan Tuhan nomor 420. Menikah seperti naik mobil bersama bagian yang kedua. Dalam seminar pranikah atau seminar keluarga yang saya lakukan sekian tahun ini, saya bertemu dengan konsep demi konsep orang yang akan menikah, bahkan konsep demi konsep orang yang sudah menikah. Tidak semuanya memiliki konsep yang tepat melihat pernikahan. Kalau keluarga itu dibangun oleh Tuhan, maka kita harus belajar dari Tuhan atau belajar dari firman Tuhan seperti apa sebaiknya keluarga itu dibangun. Karena ketika kita membangun dengan konsep kita sendiri, maka pernikahan dan keluarga kita akan jadi seperti konsep kita, bukan konsep Tuhan. Tetapi kalau kita ini belajar tentang konsep pernikahan, konsep keluarga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menemukan prinsip demi prinsip ilahi Sang Pencipta keluarga itu, sehingga kita memiliki akan patokan atau pegangan menjalani pernikahan atau membangun keluarga. Seminar pranikah dan seminar keluarga yang saya adakan di banyak kota, saya mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berharga. Pengalaman yang menambah kesadaran saya bahwa suami istri perlu belajar bersama, perlu terus menjaga akan komunikasi mereka, perlu menjaga akan tujuan hidup mereka supaya mereka tidak dalam tanda petik tersesat dalam perjalanan mereka. Suami istri harus belajar kompromi, saling mengalah, kemudian bergantian untuk mendukung supaya pernikahan mereka bisa dinikmati bersama oleh mereka. Seperti ketika mereka memasak makanan bersama-sama, maka pernikahan mereka bisa dinikmati dan memberikan manfaat bagi kehidupan mereka. Dan kita akan lanjutkan gambaran tentang menikah seperti naik mobil bersama. Suami istri yang naik mobil bersama harus menyepakati tujuan mereka pergi itu dilakukan sebelum mobil dijalankan. Tetapi kalau tujuan baru dibicarakan di tengah perjalanan, maka bisa jadi timbul keributan atau bahkan berhenti sementara di jalan untuk menyepakati kembali kemana mereka akan pergi. Kira-kira gambaran pernikahan yang belum dibicarakan tentang tujuan mereka menikah seperti itu. Kalau mereka belum sehati sepikir pernikahan mereka akan dibawa kemana, maka sebenarnya itu menimbulkan masalah yang tidak perlu. Alangkah baiknya
Tujuan pernikahan itu dibicarakan sebelum pernikahan itu dimulai. Suami istri harus belajar membuat kesepakatan bersama. Karena proses kesatuan suami istri sebagai satu tubuh, suami kepala dan istri sebagai tubuhnya, hanya bisa terjadi kalau keduanya sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kalau tidak sehati sepikir, ya berarti hati dan pikirannya jalan sendiri-sendiri. Kalau pas nyambung, ya syukur. Kalau tidak nyambung, ya sudahlah. Lalu kapan sehati sepikir bisa dilakukan suami istri dalam segala hal? Kalau tidak satu kasih yang dipelihara dan diusahakan bersama, maka kasih di antara suami istri dibiarkan tumbuh apa adanya. Kasih yang didasari oleh perasaan semata yang dipengaruhi oleh keadaan yang dialami, kasih yang tidak didasari oleh komitmen dan takut akan Tuhan. Tetapi kalau satu kasih yang dilandasi oleh perjanjian pernikahan, yang dipegang erat, kasih yang didasari komitmen untuk saling setia apapun keadaan yang dihadapi, maka keduanya akan menjagai satu sama lain. Kasih mereka terwujud dalam kepedulian, bergantian mendahulukan kepentingan pasangannya, kasih yang saling mengisi dan saling melengkapi. Bahkan kasih yang mereka jalin bertahun-tahun akan menjadi pemahaman dan pengertian satu sama lain yang ajaib. Proses satu kasih akan membawa mereka kepada kasih yang saling melayani dan saling berkorban. Suami istri harus belajar membuat kesepakatan bersama. Karena proses kesatuan suami istri sebagai satu tubuh hanya bisa terjadi kalau keduanya sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dan kalau tidak satu jiwa, maka pikiran dan perasaan dan keinginan mereka akan jalan sendiri-sendiri. Tidak diusahakan disatukan atau disinkronkan satu sama lain. Kalau tidak ada usaha menyatukan pikiran, perasaan, dan kehendak mereka, maka mereka kemudian akan merasa asing satu sama lain. Semakin hari semakin tidak mengenali pikiran, perasaan, dan kehendak pasangannya. Berbeda kalau keduanya bertekad untuk satu jiwa. Maka akan diluangkan waktu untuk saling berbagi hati. Bukan kalau ada sisa waktu ya mari dibangun, bukan. Kalau tidak ada waktu ya kapan-kapan saja, bukan seperti itu. Proses satu jiwa itu dilakukan seumur hidup. Kadang bisa lancar berbagi, kadang ada benturan dan perbedaan yang mengganjal. Jangan hentikan proses kesatuan jiwa dengan sakit hati dan kecewa, apalagi balas dendam. Kalau sekarang masih belum bisa sejiwa dalam satu perkara, masih banyak perkara yang lain yang dicoba disatukan. Jangan fokus kepada perbedaan. Fokuslah kepada persamaan dan kesepakatan yang dibuat. Di sini diperlukan yang namanya membiasakan proses tawar-menawar pertimbangan sampai kemudian disepakati keputusan sementara yang berlaku bagi mereka berdua sebagai suami istri. Suami istri harus belajar membuat kesepakatan bersama. Karena proses kesatuan suami istri sebagai satu tubuh hanya bisa terjadi kalau keduanya sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kalau tidak satu tujuan, maka sebenarnya mereka tidak mengerti alasan mereka bersatu sebagai suami istri. Jangan-jangan mereka menikah hanya karena nafsu semata atau pertimbangan pihak luar yang merugikan kedua belah pihak. Sebagian besar orang menikah tidak karena terpaksa atau dipaksa, hanya sebagian kecil yang terpaksa menikah. Karena itu satu tujuan semestinya disepakati dari awal pernikahan. Justru karena merasa satu tujuan dan satu kasih, maka keduanya memutuskan untuk menikah. Membuat kesepakatan itu harus dilatih.
diusahakan dan dijalankan bersama. Setelah proses dalam tanda petik tawar-menawar di antara suami istri untuk boleh melakukan, bisa melakukan kesepakatan yang dibangun atas sesuatu hal, maka mereka kemudian melatihnya, mengusahakannya, dan menjagainya sesuai dengan kesepakatan. Proses membangun kesepakatan dimulai dari niat keduanya untuk menyelesaikan masalah. Kemudian mereka adakan waktu untuk berbicara. Niatnya tulus untuk kepentingan kebaikan bersama. Masing-masing berbicara untuk kompromi dan toleransi. Bisa jadi yang satu harus dalam tanda petik naik dan yang satunya harus dalam tanda petik turun. Jangan terlalu kaku untuk mempertahankan pendapatmu dan keinginanmu sendiri. Perhatikanlah untuk kepentingan bersama, untuk masa depan bersama. Dan mereka berdua harus mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. Kemudian pernikahan berjalan dengan lebih baik, dan kalau ada suatu keadaan yang membutuhkan kesepakatan yang baru, maka mereka suami istri ini kemudian mengambil waktu untuk berbicara, dilakukan dalam tanda petik tawar-menawar lagi untuk kepentingan bersama. Mereka membicarakan apa yang bisa dilakukan dan apa yang boleh dilakukan, apa yang harus dikompromikan. Begitu seterusnya dan seterusnya sehingga membangun kesepakatan menjadi kebiasaan suami istri yang bagus untuk masa depan mereka. Selain tujuan mobil pernikahan yang harus dijagai dengan kesepakatan yang terus diperbaharui, masih ada hal-hal lain yang tetap harus dipelihara dan diwaspadai. Kalau berbicara tentang pernikahan seperti naik mobil bersama, maka mesin mobil harus bagus, remnya harus bagus, tetapi kalau rodanya bocor, bahkan kempes, kurang angin, maka mobilnya bisa berbahaya kalau dipaksa jalan cepat. Ban mobil sepertinya sepele dibandingkan mesin mobil. Tetapi kalau mobil mesinnya hebat, bodinya bagus, interiornya mewah, dan harganya mahal, tetapi kalau bannya jelek, maka jalan mobil itu tidak akan bisa nyaman, bahkan kemudian bisa berbahaya. Ban mobil harus bagus dan prima. Demikian juga dengan pernikahan. Dalam tanda petik, ban mobil pernikahan menggambarkan semangat untuk berjalan bersama. Kalau bannya kempes, semangatnya kendor. Maka pernikahan dijalankan dengan ogah-ogahan, dengan malas, dengan terpaksa. Apalagi kalau bannya tidak lengkap, contohnya hanya 3 bannya, yang satu tidak ada, maka mobilnya tidak bisa jalan dengan sempurna. Suami istri harus memiliki semangat yang saling mengkait, saling menguatkan. Selama ban mobilnya bagus, selama semangatnya bagus, maka mobil akan bisa menggelinding dengan bebas, tidak ada hambatan. Tetapi kalau ban mobil pernikahan, yaitu semangat hidupnya sudah kurang, maka jalannya pernikahan juga akan berat sebelah, bahkan akan saling melukai satu sama lain. Ban mobil itu harus bulat, menggambarkan tekad dan semangat suami istri juga harus dijagai untuk tetap bulat bersatu. Filipi pasal yang kedua ayat 1 dan 2. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 mulai. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman,
dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ketika kita mengadakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, maka bukan hanya roh dan jiwa kita yang disegarkan, tetapi perjumpaan dengan Tuhan secara tersembunyi itu akan membuat kita semakin mengenal kepribadian Tuhan. Semakin sering kita merenungkan firman Tuhan, maka kesadaran akan Tuhan dalam hidup kita akan semakin kuat, dan kita akan semakin menikmati pimpinan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Dia Tuhan semakin nyata, bahkan lebih nyata daripada segala sesuatu yang kita lihat dengan mata kita. Mari belajar takut akan Tuhan, maka kita akan semakin peka dengan suara dan pimpinannya. Mari mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus dan hati kita melekat kepadanya. Maka pengajaran, tuntunan, dan penyertaannya akan semakin nyata dalam hidup kita. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap setia, tetap semangat. God bless.